praktek mengajar pendidikan Pancasila pada siswa kelas 6 tahun 2024-2025 dengan materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga semua sehat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh KM. Silakan KM. Selesai. Baiklah, pelajaran hari ini yaitu kita mempelajari tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang akan kita capai yaitu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila serta menceritakan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Kemudian, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adapun profil pelajar Pancasila yang diharapkan tumbuh dalam pembelajaran ini atau setelah pembelajaran ini adalah 1. Berkebinekaan global, 2. Mandiri, dan 3. Bernalar kritis. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama tadi peserta didik memahami sila-sila dalam Pancasila, kemudian peserta didik mampu menjelaskan contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam Pancasila. Kemudian peserta didik mampu membedakan penerapan sila-sila Pancasila yang sesuai dengan keragaman budaya, agama, dan suku di Indonesia. Baiklah, sebelumnya Ibu akan memulai dulu di antara teman kalian. Apakah kalian sudah menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, betul. Contoh, ketika kalian bangun tidur, kemudian kalian melaksanakan ibadah sholat subuh bagi yang muslim dan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, itu juga sudah merupakan penerapan dari sila-sila Pancasila, yaitu sila pertama. Tuh ya. Nah, kemudian ketika kalian di sekolah berbagi dengan teman, kemudian kalian menjenguk jika ada teman kalian yang sakit, kemudian kalian membantu teman yang kekurangan atau yang mendapatkan musibah, itu juga merupakan bagian dari penerapan sila-sila dalam Pancasila. Nah, baiklah, supaya kalian lebih memahami lagi penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat atau di lingkungan sekolah dan di rumah, simaklah video berikut ini. Oke. Nah, setelah menyimak video tadi, kira-kira apa nih yang kalian dapatkan? Setelah menyimak video itu, betul sekali ya, dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling menghargai. Ya, betul, saling menghargai antar sesama. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian juga kita tidak boleh memilih teman ya, betul sekali ya. Dalam kehidupan ini terkadang ya kita memilih-milih teman, nah itu tidak boleh ya, karena itu tidak sesuai dengan penerapan sila Pancasila. Nah, kemudian apalagi nih dari video yang kalian simak tadi? Betul, dalam pelaksanaannya kita harus saling menghargai, harus saling menghormati, menyayangi yang lebih kecil, menghormati yang lebih tua ya, dan saling menghargai, dan itu adalah sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam Pancasila ya. Kemudian setelah kalian melihat video tadi juga, kira-kira apa nih? Bagaimana nih menurut kalian contoh-contoh yang lainnya? Misal, apakah kalian bisa memberikan contoh seperti di sekolah yang sesuai dengan penerapan sila pertama? Atau misalkan sila kedua? Ya, siapa yang bisa? Oke, betul. Kalau di rumah, kalau di sekolah, penerapan sila pertamanya seperti apa? Menghargai teman Bu yang sedang beribadah. Oke, ya. Misalkan ada di antara kalian yang yang sedang melaksanakan beribadah, berarti kita harus saling menghargai meskipun tidak
seagama dengan kita ya. Jadi kita tidak boleh kita tidak boleh kita tidak boleh mengabaikan ya, atau kita tidak boleh mengejeknya gitu ya, meskipun kita berbeda dengan mereka. Nah, kedua, contoh yang kedua kira-kira apa nih? Ya, betul. Contoh yang kedua kira-kira adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita apa nih? Itu tadi ya. Jika ada teman kita yang sakit ya, berarti kita menengoknya ya. Kemudian sila ketiga. Nah, dalam sila ketiga ini kita adalah persatuan Indonesia. Artinya apa? Kita harus saling menjaga. Ya, ada peribahasa yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya, atau bercerai kita roboh ya. Nah, artinya di sini dalam sila ketiga ini penerapannya baik di sekolah itu kita harus bersatu, gotong royong ya, sesuai dengan profil pelajaran Pancasila tadi, kita harus bergotong royong. Nah, gotong royong di sini apa? Ya bukan berarti kita bergotong royong atau melakukan kerjasama dalam ulangan, tidak ya. Nah, di sini gotong royong di sini adalah kita saling membantu ya. Misal di lingkungan masyarakat ada tetangga kita yang sedang kena musibah, kita bantu bergotong royong. Misalkan rumahnya hancur, kita bantu gotong royong untuk memperbaiki rumahnya bersama-sama. Nah, itu merupakan salah satu penanaman dari sila ketiga. Nah, berikutnya sila keempat. Apa nih sila keempat? Ya, betul, sila keempat itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, betul, contohnya penerapannya sudah kita lihat sehari-hari dalam kehidupan kita. Contoh kalian di rumah berdiskusi dengan keluarga, membagi tugas di rumah, kemudian kalian juga di sekolah juga sering berdiskusi dengan teman, menentukan pemilihan ketua murid ya, atau ketua kelas gitu. Nah, itu juga merupakan penerapan dalam sila-sila Pancasila, yaitu sila keempat. Oh iya, dan kemarin kita melaksanakan pilpres. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk penerapan, yaitu penerapan dari sila keempat. Jadi kita demokratis ya, tanpa memaksakan kehendak ya. Nah, kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa nih bentuk penerapannya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuknya di sekolah seperti apa? Ya, betul. Tadi kita ya melaksanakan piket ya secara bersama-sama, itu merupakan contoh dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, dari video yang sudah kalian simak, kemudian kita juga sudah berdiskusi dan bertanggung jawab. Nah, sekarang silahkan kalian tuliskan ya di buku tulis kalian tuliskan 2 contoh ya penerapan nilai sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Boleh di rumah, boleh di lingkungan masyarakat, atau boleh juga di lingkungan sekolah. Kalian tuliskan masing-masing cukup 2 contoh saja ya. Silakan kalian kerjakan. Nah, jika masih ada yang ingin kalian tanyakan ya tentang penerapan sila-sila Pancasila ini, boleh ya, yang masih ada pertanyaan, yang mau bertanya, yang masih ada yang masih bingung nih, boleh ya. Apa sih Bu nih penerapan sila-sila Pancasila ini seperti apa dalam kehidupan kita sehari-hari ya? Betul ya. Jadi kalau di lingkungan keluarga apa nih Bu contohnya? Kalau yang sila keempat, ya itu bisa kalian bermusyawarah misalkan bermusyawarah dengan orang tua, misalkan kalian menentukan suatu tempat tujuan. Nah, itu kita bermusyawarah, itu juga sudah termasuk dalam penerapan sila keempat ya. Baik, silakan kalian tulis. Oke. Jika sudah selesai, nah nanti kita refleksi bareng-bareng ya. Oke, baiklah, telah selesai ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Nah, apa nih kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, baiklah. Jadi kesimpulannya yaitu sila-sila dalam Pancasila ini semuanya adalah memberikan arti dan manfaat bagi kehidupan kita ya, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Nah,
sebagai manusia yang sebagai seorang manusia berbangsa dan bernegara, kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang menjadi lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, dari penerapan nilai-nilai Pancasila ini, Ibu berharap mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya, dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kalian dapat mempraktekkannya langsung, ya. Jadi jangan hanya di sekolah, tapi kita juga di rumah dipraktekkan dan di lingkungan masyarakat juga dipraktekkan. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita tutup dengan doa. Silakan Kak, dipimpin lagi doanya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Sampai di sini, semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.